pagi hari ini, atas anugerah, atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Bapa, sebentar kami mau belajar firman-Mu, mari urapi setiap kami. Beri kami hati yang mau belajar, menerima setiap kebenaran. Roh Kudus, taruhkan hikmat perkataan bagi hamba-Mu, sehingga kebenaran-Mu bisa disampaikan bagi kami, sehingga kami semakin mengerti, semakin memahami bagaimana kami memposisikan diri kami sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan ini dan seterusnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dimanapun kita berada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan kasih setianya tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang kepada setiap kita dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berpikir bahwa menjadi seorang Kristen itu adalah sebuah kemudahan. Menjadi seorang Kristen itu adalah status yang biasa-biasa saja. Sehingga ada banyak orang jadi orang Kristen tapi biasa saja. Ke gereja, berliturgi, pulang dari gereja, hidupnya di luar gereja, biasa. Bahkan kalau dilihat secara umum, tidak banyak yang berbeda dari kehidupan orang-orang Kristen kualitasnya dibanding orang-orang non-Kristen. Kalau kita perhatikan, bahkan yang sangat menyedihkan, justru banyak orang Kristen kualitasnya di bawah standar, di bawah kualitas orang-orang non-Kristen. Ini sungguh-sungguh menyedihkan. Kenapa saudaraku? Karena kekristenan telah salah mendefinisikan statusnya. Kalau salah mengartikan statusnya, pasti salah menjalankannya. Kalau salah memahami, salah mengerti, salah pengertian mengenai keberadaannya, statusnya sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan, pasti salah. Kalau ada orang menganggap status ini biasa-biasa saja, hanya status administratif, maka kekristenan orang Kristen akan menjadi biasa saja. Makanya faktanya kita lihat banyak orang Kristen yang sama seperti orang-orang pada umumnya, bahkan lebih rendah kualitasnya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan, setiap kali Yesus berbicara mengenai kebenaran, mengenai Injil, mengenai kerajaannya, mengenai orang-orang yang dia ajak ikut, yang orang-orang sudah jadi muridnya, para pengikutnya, jelas sekali saudara bahwa harusnya para pengikut Yesus, orang-orang Kristen ini, umat-umat pilihan perjanjian baru ini, menjadi orang-orang yang tidak biasa-biasa. Mereka harus memiliki kehidupan yang berbeda, bahkan standarnya pun haruslah tidak sama, bahkan jauh di atas dari orang-orang pada umum. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa
tersembunyi. Terang yang model begini hanya ada di dalam Tuhan Yesus dan hanya diberikan kepada umat-umat pilihannya. Dan seharusnya terang ini ada bagi orang Kristen. Dan terang ini ada di tempat yang tinggi dan tidak mungkin tersembunyi dan akan dilihat semua orang. Tetapi kalau hari ini kita lihat kekristenan yang katanya membawa terang Yesus, terangnya ada di bawah gantang, di bawah tempurung, sehingga tidak ada orang yang bisa diterangi dan dipengaruhi. Bahkan tidak ada orang yang bisa melihat. Kalau hidup kekristenan seperti ini, saudara, maka saya mau beritahu bahwa itu namanya Kristen yang percuma. Jadi percuma dia jadi Kristen. Tidak ada gunanya jadi Kristen. Kenapa? Karena memang tidak memenuhi standar. Manusia Kristen, manusia pengikut Yesus itu memiliki kualitas yang Yesus katakan begini, kalau hidup keagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Selama ini kita berpikir surga itu Yerusalem. Yerusalem aja. Yerusalem itu pusat pemerintahan kerajaan Allah. Yerusalem itu ibu kotanya. Jadi orang-orang yang masuk surga tidak semua di Yerusalem. Tetapi orang Kristen diproyeksikan semua ada di Yerusalem. Dan kalau orang Kristen tidak berada di Yerusalem, dia gagal jadi orang Kristen. Karena dipilih, diususkan untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Sangat menyedihkan kalau orang hari ini begitu bangga saya Kristen, tetapi justru tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak hidup dengan spirit kekristenan yang sebenarnya, dengan spirit gairah bagaimana ikut Tuhan Yesus dengan sebenarnya. Kekristenan hanya disamakan dengan organisasi, instansi, label, agama pada umumnya. Padahal kekristenan adalah bagaimana kita mengenakan hidup Tuhan Yesus, di mana kualitas orang-orang yang mengenakan hidup Tuhan Yesus pastilah di atas kualitas kehidupan orang paling saleh di dunia ini sekalipun. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ini sebenarnya
bisa juga diartikan buah, juga bisa diartikan hasil. Jadi dengan maksud lain, Tuhan pemilik kebun itu, pemilik tanah itu berkata begini, ada pohon tumbuh di dalam tanahku, aku ingin melihat apakah ada hasilnya selama dia sudah tumbuh di tanah. Dan ingat saudara, kita sebagai orang Kristen dipilih itu harus ada hasilnya. Hasil yang bagaimana maksudnya? Hasil dari pengiringan kita, hasil dari anugerah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, hasil dari penggarapan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apa hasilnya? Ada hasilnya tidak kamu jadi seorang Kristen? Ada hasilnya nggak kamu selama ini sudah jadi Kristen? Atau hidupmu begitu-begitu saja? Dan ingat, hasil yang ditunggu, buah yang diharapkan oleh sang pemilik adalah buah yang dikehendakinya. Hasil yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sebagai orang Kristen adalah hasil yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Tebanglah. Ini sebenarnya perkataan yang keras, saudara. Tidak ada hasilnya. Aku sudah beri kesempatan jadi orang Kristen kok nggak ada hasil. Jadi umat pilihan kok tidak ada hasilnya. Kok tidak berubah? Kok masih sama saja? Seperti orang yang tidak aku beri kesempatan. Kok sama saja dengan orang yang tidak jadi umat pilihan? Kok kualitasnya sama? Tidak ada hasil. Kalau sama, untuk apa kamu diberi kesempatan menjadi umat pilihan? Lalu yang punya bilang, tebang. Untuk apa dia hidup di sini dengan percuma? Ayat ini bilang, saudara, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Kata tebanglah pohon ini itu dengan percuma itu punya kata yang sama dalam bahasa aslinya. Percuma dan tebanglah itu punya kata yang sama dalam bahasa aslinya. Sama-sama memakai kata-kata regil. Tebanglah, percuma, sama-sama memakai kata-kata regil. Jadi maksudnya kalau percuma, ya ada gunanya. Ditebang juga berarti kata percuma. Ya percuma ditebang. Maksudnya apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya di sini maksudnya nggak ada hasil. Jadi kalau kita jadi orang Kristen yang tidak memenuhi standar Tuhan, yang tidak memenuhi hasil yang Tuhan kehendaki, kita akan jadi Kristen yang gagal. Dengan sederet prestasi pelayanan, dengan sederet aktivitas, kegiatan, liturgi dan apa saja yang kita lakukan, kalau tidak memenuhi standar, kalau Allah tidak melihat hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka kita akan menjadi Kristen yang percuma, Kristen yang gagal. Kita harus mengerti hal ini. Kristen yang tidak mencapai tujuan itu Kristen yang percuma. Seorang Kristen harus tahu dan mengerti tujuan yang harus dicapai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus memahami dengan baik. Mungkin selama ini kita tidak mengerti ini, tapi harus mengerti di mana posisi kita. Orang Kristen itu diproyeksikan, firman Tuhan berkata bahwa
Yesus. Benar kan? Ya kan? Tuhan Yesus di atas. Lalu nanti di sini siapa? Kalau saya begini, ini hanya gambaran, cuma contoh ya. Ini rajanya. Ini pemerintahan kerajaan Allah. Lalu setelah ini, saudara, di sini siapa? Masyarakat. Di sini siapa? Di sini Tuhan memproyeksikan adalah orang-orang Kristen. Bukan di sini tempatnya. Jadi Yesus memerintah. Kalau kita berkata Yesus memerintah bersama dengan orang percaya di sini. Inilah orang-orang yang ada di Yerusalem, pusat pemerintahan. Nih, orang-orang ini ada di Yerusalem. Jadi tidak semua orang masuk surga dari Yerusalem. Yerusalem itu kan, coba Yerusalem di sini emang seluruh dunia Yerusalem. Yerusalem itu pusat ibu kota apa? Israel. Dan di sanalah pusat pemerintahan. Jadi orang Kristen itu di sini. Kenapa di situ? Maka kita lihat di sini orang Kristen itu pendidikannya, prosesnya beda. Maka Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, sandal diri, pikul salib, lepaskan dirimu dari segala milikmu. Kau tidak boleh merasa bermilik di dunia. Itu khusus untuk orang-orang yang mau ikut Dia. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Karena orang-orang ini akan diproyeksikan memerintah bersama Tuhan Yesus. Kalau orang Kristen gagal memenuhi itu, dia percuma jadi Kristen. Ini berat loh. Saya menyampaikan ini pun berat sekali. Kalau kita ngerti posisi kita, Yesus rajanya, orang Kristen yang berhasil, orang Kristen yang berhasil menjadikan Tuhan saudaranya yang sulung, orang-orang Kristen yang berhasil serupa segambar dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, itu di sini. Maka kalau orang ikut Tuhan Yesus, tidak heran kalau kita lihat dulu bagaimana Paulus berumur yang pertama begitu mengerti hal ini. Dunia ini menjadi tidak ada harganya. Wah, kehilangan apapun mau mereka. Jangankan cuma harta, nyawa, demi. Karena mereka sudah tahu posisi mereka. Oh iya. Maka Yesus selalu bicara kepada para pengikutnya, kamu tidak boleh mencintai dunia. Kamu memikirkan perkara-perkara di atas. Tidak boleh sama seperti orang dunia. Kalau orang dunia yang bukan umat pilihan, yang non umat pilihan, masih terus bergelut dengan hiruk pikuk di dunia ini. Bagaimana supaya memiliki sebanyak-banyaknya di bumi ini, sehingga mereka tidak punya proyeksi untuk kerajaan Allah di sini. Itu wajar. Tetapi orang Kristen harusnya ngerti. Itu sebabnya berita Injil yang selalu dibawa oleh Tuhan Yesus mengenai kerajaannya, mengenai dunia ini yang akan dihancurkan, mengenai segala sesuatu yang ada di dunia yang akan diakhiri. Kamu harus bersiap-siap. Kamu akan dipersiapkan, diproses untuk memerintah bersama Allah dalam kerajaannya. Jadi kalau orang gagal, bukan cuma saudara dan siapapun dari orang Kristen. Saya, saudaraku, kalau gagal nanti jadi orang Kristen, saya pasti tidak di sini. Maka kita harus mengerti perjuangan kita. Seorang Kristen harus tahu dan mengerti tujuan yang harus dicapai. Bagaimana orang ikut Yesus
mula-mula habis. Jadi kalau hari ini kekristenan disamakan dengan orang dunia. Orang dunia juga masih pengennya kaya. Orang-orang non-Kristen masih pengennya sukses di bumi. Orang Kristen juga begitu. Bukti sukses, bukti kita bertuhan sukses di bumi. Bukti kita bertuhan punya banyak di bumi. Bukti kita ikut Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang wow di bumi. Bagaimana dulu murid-murid yang pertama jemaat mula-mula, gara-gara mereka ikut Yesus, semua yang mereka miliki habis. Tapi hari ini kita kan posisinya berbeda. Kalau dulu umat jemaat mula-mula dikondisikan dengan keadaan penganiayaan yang berat begitu. Tapi hari ini kita diperhadapkan dengan apa? Keinginan mata, keinginan daging, keindahan dunia, ambisi duniawi yang susah dideteksi. Kadang-kadang kelihatan rohani, kadang-kadang kelihatannya aktivitasnya aktivitas gerejawi, tapi lahirnya dari ambisi pribadi. Kadang-kadang kegiatannya secara umum, tindakannya secara umum, acara-acaranya secara umum tidak salah, tapi kalau dicek, setelah dicek ada ambisi pribadi, bukan ambisi yang serupa dengan ambisinya Tuhan. Kristen yang seperti ini akan gagal dan percuma. Kalau hidup kita gagal lebih baik dari orang-orang baik di dunia ini. Maksud Tuhan Yesus itu begini. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat orang Farisi. Ahli Taurat orang Farisi itu orang-orang saleh loh. Waktu Tuhan Yesus bicara begitu, jadi jangan pikir ahli Taurat orang Farisi itu orang jahat menurut hukum. Menurut hukum mereka tidak jahat. Mereka itu orang saleh. Mereka itu menjalankan hukum Taurat dengan baik. Bahkan Paulus sendiri bilang bahwa dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tuh. Hukum Taurat yang mana? Dari 10 perintah itu lalu berkembang jadi 613 aturan. Coba. Termasuk di dalamnya mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kurang baik apa orang seperti itu? Tapi Yesus berkata, kalau kamu tidak lebih baik dari itu, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tidak masuk dalam kerajaan Allah itu maksudnya di sini. Tidak akan memerintah bersamaku. Kamu tidak akan ada di pusat pemerintahan bersama aku. Paham kan ini maksudnya? Ya? Yang sering dengar pasti paham. Kenapa? Karena orang-orang di situ bukan hanya sekedar mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Standar orang masuk di sini, standar orang Kristen sebenarnya tidak sekedar mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Itu saja sudah baik, wow, sudah hebat. Tapi standar orang Kristen, standar masuk dalam pusat pemerintahan, pemerintah bersama dengan Tuhan Yesus, itu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah, kalau sudah mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, seluruh hidup kita tidak lagi kita miliki semuanya untuk Tuhan. Tapi kalau orang mengasihi orang lain seperti diri sendiri, masih bisa tersisa buat dirinya. Karena batasannya dirinya. Kalau dia menyayangi seperti bagaimana dia menyayangi dirinya, begitu menyayangi orang lain, ukurannya dirinya. Tapi kalau orang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu ukurannya adalah Allah sendiri. Standarnya. Karena tidak bisa orang mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi
kalau dia tidak menyerahkan seluruh hidupnya. Jadi jelas Kristen yang tidak mencapai tujuan adalah Kristen yang percuma. Kalau sekedar menjalankan kehidupan di bumi, jadi orang baik, pengen ini, pengen itu, yang kelihatannya tidak salah menurut ukuran umum. Ukurannya masih umum, si anu nggak salah, si anu nggak salah, maksud si salah ini bolehlah karena nggak salah, tidak melanggar hukum. Kalau ukuranmu masih ukuran-ukuran baik di dunia ini, kamu bisa kita jadi percuma jadi Kristen, tidak mengenal, tidak memahami tujuan kita dipilih. Itu sebabnya Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kamu harus serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Standar ini tidak dimiliki oleh orang di luar Kristen. Jadi maksudnya kalau kamu ikut aku, perjuanganmu itu harus jadi serupa dengan aku dan sempurna seperti Bapa. Itu perjuanganmu. Perjuangan orang Kristen itu. Bukan sekadar beragama, bukan sekadar berliturgi, bukan sekadar tahu firman, bukan sekadar tahu hukum. Perjuangan orang Kristen seharusnya adalah serupa dengan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Apakah standar ini standar yang mudah? Apakah orang non-Kristen memiliki standar ini? Tidak. Standar ini hanya dimiliki oleh orang Kristen. Panggilan ini hanya untuk orang-orang Kristen umat pilihan dalam perjanjian baru. Jadi kalau kamu Kristen, itu panggilanmu serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Kalau tidak mau berjuang, percuma dari Kristen. Tidak usah sekalian. Ini berat loh, menyampaikannya juga berat. Iya kan? Coba. Nggak gampang. Saya juga menyampaikannya berat. Kenapa? Dia lebih berat di saya lah. Memperjuangkannya. Jadi kalau orang masih pusing soal nggak punya ini di dunia, nggak punya itu di dunia, nggak begini di dunia, nggak begitu di dunia, bagaimana dia memperkarakan hidup? Bagaimana dia bisa fokus kepada perjuangan panggilannya menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa? Menjadi Kristen berarti menjadi umat pilihan yang harus mengikuti Yesus. Ingat loh, harus ikut Yesus. Jangan ikut siapapun, ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, lihat jejaknya, lihat track recordnya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, bagaimana dia bertindak. Umat pilihan atau orang-orang yang diberi kesempatan dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula atau menjadi serupa dengan Yesus. Jadi jangan lagi kalau orang Kristen masih bilang mana bisa kita serupa dengan Yesus. Kamu bukan Kristen dan jangan jadi Kristen. Jelas-jelas firman Tuhan berkata kamu harus serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Lalu kau bilang mana bisa? Jangan jadi Kristen kalau tidak mau berjuang. Jadi yang lain saja. Iya kan? Coba. Ini loh rancangan orang Kristen itu diproyeksikan, dirancang begitu. Maka wajar kalau orang mau diproses, hasilnya akan lebih saleh, kualitasnya akan lebih daripada orang-orang saleh di dunia ini. Itu hasilnya. Maka Yesus bilang apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang minta baju, kasih sekalian juga. Orang jabat, balas dengan baik. Kalau tidak ada
Jangan jadi Kristen. Nggak ada hasil. Pada akhirnya ditebang. Aduh, menyakitkan itu. Coba, hari ini orang Kristen bisa satu gereja loh, nanti bisa satu gereja, bisa nggak ketemu di sana. Jadi waktu kita bicara surga, jangan berpikir surga itu Yerusalemnya. Yerusalemnya itu pusatnya. Surga itu Jagat Raya, Samain. Bahasa aslinya, Samain, surga. Jagat Raya. Jadi kalau cuma bumi di sana yang kecil satu begini, Jagat Raya berapa? Triliunan planet, miliaran planet. Waduh, itulah disitulah kita akan kelola semua. Cuma bisa bayangin kan? Luar biasa. Yesus beserta para orang-orang yang setia mengikut Dia, yang rela melepaskan segala sesuatu di dunia, bahkan nyawanya pun diserahkan demi ikut Tuhan. Nah, ini orang-orang yang memerintah bersama Dia. Kan jelas, waktu Yesus pun dengan murid-muridnya kan ada bicara kedudukan di surga kan? Alkitab menceritakan itu di surga ada kedudukan. Jadi kerajaan dari surga pemerintahan Allah, di mana hukumnya kebenaran, terdapat kebenaran. Jadi ada sistem pemerintahan di sana yang sedang berjalan nanti. Ya, luar biasa saudara. Kalau ngerti ini, yuk ya maka saya ajak berjuang. Saya pun merangkak ini saudara. Nah, baru sekarang ngerti. Aduh, luar biasa. Luar biasa saudaraku. Banyak hal yang diberesin dalam hidup kita. Jangan kira baru kita pikir, aduh kirain saya kemarin sudah alim. Begitu tahu kebenaran dikulitin. Waduh, masuk dalam doa dalam hadirat Tuhan dikulitin. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah terlanjur biasa. Wah, menjadi umat pilihan bukan berarti sudah ditentukan selamat. Jadi kalau ada orang berkata ada orang yang ditentukan selamat dan tidak ditentukan selamat, itu salah total. Umat pilihan itu maksudnya bukan ditentukan masuk surga. Umat pilihan itu adalah orang-orang yang diberi kesempatan. Yang ditentukannya itu standarnya harus seperti Yesus. Jadi kalau kita berkata bahwa yang ditentukan dari semula supaya orang-orang yang ditentukannya ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yang ditentukan itu standarnya. Standar ditentukan bagi umat pilihan, orang-orang Kristen. Kan jadi kalau orang jadi orang Kristen, standarnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya siapa? Tuhan Yesus. Jadi bukan selamatnya yang ditentukan. Umat pilihan ini, orang-orang Kristen, umat pilihan perjanjian baru ini ditentukan standarnya. Standarnya apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Berarti kalau orang Kristen tidak serupa dengan Yesus, dia gagal dari Kristen, percuma dari Kristen. Bukan berarti masuk surga. Makanya jangan bilang orang Kristen itu pasti masuk surga. Apalagi model kebanyakan orang Kristen hari ini. Aduh, tetanggamu aja lebih baik. Tetanggamu lebih baik yang non Kristen. Kamu jahatnya begitu. Kalau kamu sendiri ditanya deh, nggak usah Tuhan jadi hakim. Kamu ditanya. Ada orang Kristen jahatnya bukan main. Tiap hari bikin masalah, jahatin orang. Orang Kristen dia, tetangganya baik banget, nolong orang, bantu orang, ngomongnya baik. Kira-kira kalau kamu jadi hakim, yang mana yang kamu masukkan ke surga? Tanya, tiap
main-main. Ini non Kristen, tapi dia nggak jaga. Baik banget dia Pak, nolong Pak, bantu Pak. COVID-19 dia banyak bantu orang. Orang Kristen malah jahat, nolong malah. Kalau kamu kira-kira jadi hakimnya, contohnya, ya, pakai hati nuranimu. Kalau ditanya, yang mana yang mau dimasukkan ke surga ini seandainya kamu punya hak memasukkan, yang mana kau masukkan? Orang Kristen yang jahat atau non Kristen yang baik itu? Tuh. Coba, aduh. Selama ini kekristenan kita ini telah makanya harusnya Kristen tahu posisinya. Saya Kristen, kualitas hidupku tidak boleh sama dengan dunia, harus di atas dunia. Tahu? Kalau tidak, percuma. Karena nggak jadi Kristen pun banyak orang baik. Mau jadi kaya, nggak jadi Kristen pun banyak orang kaya. Terkenal, nggak jadi Kristen pun banyak orang terkenal. Kuat, nggak jadi Kristen pun banyak orang bisa kuat. Pemimpin, nggak jadi Kristen pun banyak orang jadi pemimpin. Kalau cuma gara-gara itu, percuma. Jangan. Tapi kalau kehidupan yang serupa dengan Yesus, tidak ada yang bisa. Dimanapun, di agama manapun, dimanapun tidak bisa. Kenapa? Karena menjadi serupa dengan Yesus itu ada fasilitasnya. Apa fasilitasnya? Ada Injil. Ada apa? Roh Kudus. Terus ada apa? Ada penggarapan. Jadi kalau orang bukan pilihan, nah punya ini Injil, Roh Kudus, penggarapan, yaitu peristiwa-peristiwa hidup. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Melalui fasilitas ini kita akan dimungkinkan memiliki peluang serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Jadi kalau orang yang dari Kristen nggak punya ini, coy. Kalau Kristen punya ini. Kalau orang nggak punya Injil, Roh Kudus dan penggarapan dan terus Roh Kudus berkarya, nggak bisa sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Maka kalau orang tidak punya itu, selain apapun yang sedang baik, tidak mencapai standar yang ditentukan bagi kekristenan. Diberi kesempatan karunia sulung roh. Alkitab berkata karunia sulung roh. Roma 8:23 dikatakan begini. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, maksudnya umat pilihan. Jadi kalau kita baca ayat ini sebelumnya, bahwa semua makhluk juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus, bukan cuma orang Kristen. Semua makhluk di ayat sebelumnya. Sebelum ayat 23 ini. Tetapi dan bukan hanya mereka saja yang menantikan, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Karunia sulung roh itu maksudnya kesempatan untuk menjadi serupa dengan Yesus, umat pilihan yang hari ini disebut Kristen. Tapi hari ini jadi banyak jadi Kristen, bukan Kristen. Maka kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Sebagai apa? Anak. Yaitu pembebasan tubuh kita. Pengangkatan sebagai anak. Kalau yang lain diangkat sebagai anak tidak. Ya. Makanya dalam Ibrani 12 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Jika kamu harus menanggung ganjaran. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Anak di sini dalam bahasa aslinya ditulis huios. Artinya pangeran, anak yang sah. Jadi ada Alkitab itu ada dua jenis anak, anak yang sah dan anak yang tidak sah. Sudah jadi anak tapi belum sah. Kenapa? Proses masih berjalan. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Nah kan beda kan, digarap kan? Tuh. Digarap kan secara khusus kan? Anak itu digarap secara khusus. Dia nggak garap, yang bukan anaknya nggak digarap. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jangan salah artiin ayat ini. Saya nggak sedang bilang habis ayat ini atau bapak minum obat pukulin anaknya tanpa alasan. Maksudnya diproses, dididik, gitu loh. Ya. Lalu katakan apa? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang di situ disebut notos. Anak artinya anak yang tidak sah. Jadi kalau kamu tidak digarap, maka kamu bukanlah anak yang sah. Kamu anak gampang katanya. Anak yang belum sah, anak yang tidak sah. Kalau kamu dianggap anak, diproyeksikan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus sempurna seperti Bapa, kamu akan digarap. Makanya kekristenan itu digarap. Jangan ikut, kita harus lepas dari naluri alamnya kita yang turun dari kodrat dosa. Naluri manusia yang diturunkan dari kodrat dosa adalah naluri pengennya itu gak ada masalah. Pengennya itu semua lempeng, pengennya itu semua sesuai keinginannya. Itu naluri manusia. Tapi naluri kekristenan, dia harus berkata bahwa penderitaan ini adalah karunia Allah supaya aku bisa memiliki gambaran anaknya. Jadi saudara, kita harus memahami menjadi umat pilihan berarti diperlakukan atau diproses secara khusus. Kau tidak boleh memandang dirimu secara umum. Kau dikhususkan. Orang-orang Kristen itu dikhususkan. Kalau dikhususkan yang spesial dan diharapkan benar-benar spesial. Kamu diberi kesempatan khusus dan diharapkan kamu benar-benar keberadaanmu menjadi benar-benar spesial, lain dari yang lain, lain dari yang umum, berbeda dari kebanyakan orang. Bukan liturginya yang beda, bukan gedungnya yang beda, bukan lagunya yang beda, bukan pernak-perniknya yang beda, bukan syariatnya yang beda, bukan caranya yang beda, kualitas hidupnya yang beda. Kalau tidak, percuma. Jadi jangan hidup dengan percuma. Jangan sampai Tuhan berkata, tebanglah ini. Untuk apa ya hidup di sini dengan percuma? Wah, petugasnya bilang begini, jangan dululah. Jangan dululah, beri waktu 1 tahun lagi. Aku akan mengusahakannya. Jika tidak, apa? Tetap ditebang atau tidak? Jika tidak ada hasil, ditebang atau tidak? Tebang juga. Jika tidak ada hasil, jika masih tidak berbuah, jika masih tidak ada hasilnya sesuai dengan apa yang mengharapkan, tebanglah. Wah, tebanglah dengan percuma itu sama-sama pakai kata yang sama, katarge. Berarti percuma dengan tebanglah itu sama. Nggak ada gunanya. Tujuan seseorang menjadi Kristen adalah serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti apa sih Tuhan Yesus itu? Yesus bilang begini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kekristenan harus melihat itu. Saya mau jadi serupa dengan Yesus, harus sama dalam segala hal. Spiritnya, gairahnya harus sama. Bagaimana Yesus gairahnya cuma satu, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kekristenan juga hanya punya gairah itu. Hidup
Yesus bilang, kamu harus melepaskan diri dan ikut aku. Lepaskan dirimu dari segala milikmu, barulah ikut aku. Ikut aku itu apa? Supaya kamu tahu, belajar. Setelah kamu tahu dan belajar, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kristen bukan di liturginya, bukan di agamanya. Jadi jangan kau pikir agamamu itu penting bagi Tuhan. Tidak. Agama tidak penting bagi Tuhan. Jiwamu diisi dengan apa? Jiwamu kemana kau arahkan, itu yang penting. Makanya Tuhan bilang apa? Untuk apa kau memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Bagi Tuhan tidak penting agamamu, aturan-aturanmu, kalau itu tidak membawamu ketemu Tuhan. Banyak orang hari ini beragama tapi tidak bertuhan. Lebih baik tidak beragama tapi bertuhan daripada beragama tidak bertuhan. Loh bagaimana Pak? Ya lihatlah kelakuannya. Orang bertuhan ketahuan dari kelakuannya. Kalau Tuhanmu Tuhan Yesus, kamu pengikut Yesus, kamu orang Kristen, ketahuan dari kelakuanmu seharusnya. Kalau kelakuanmu seperti orang yang bahkan tidak bertuhan, masih menyebut dirimu Kristen, itu kau terlalu berani. Ini berat. Karena kekristenan itu seyogianya bukanlah organisasinya, bukanlah instansinya, bukanlah liturginya, bukanlah administratifnya. Kekristenan itu harusnya adalah kehidupan yang ditampilkan adalah kehidupan Tuhan Yesus yang harus dikenakan. Itulah kekristenan. Jadi kalau kita datang ke gereja, bernyanyi, angkat tangan, nyanyi sukacita, nyanyi slow, berdoa, gak penting Pak. Bukan gak penting, itu baik. Tapi kalau itu tidak sesuai dari peragam hidup kita setiap saat, atau kalau itu tidak kita perjuangkan untuk diperagakan setiap saat, kita akan menjadi orang-orang munafik. Dan gereja bisa menjadi tempat orang untuk praktek-praktek kemunafikan. Kenapa? Karena di gereja, terima kasih, ku sembah kau Tuhan. Gimana setelah dari pulang dari gereja? Masih begitu kan? Masih nyembah Tuhan? Karena menyembah Allah itu bukan nyanyian. Menyembah Allah itu dalam bahasa aslinya disebut proskuneo, memberi nilai tinggi kepada Allah di dalam segala hidup kita. Nilai tertinggi, penghormatan tertinggi harus kepada Allah. Tapi kalau di gereja kita menyembah Tuhan, benarkah kita begitu? Kalau tidak, bayangin, gereja bisa menjadi tempat di mana orang-orang dicetak jadi munafik. Kalau menganggap itu penyembahan. Makanya ini hal yang serius, saudara. Kekristenan bukan bicara liturginya, agamanya dan syariatnya. Kekristenan bicara kehidupan Yesus yang harus diperjuangkan untuk dikenakan. Itulah perjuangan satu-satunya supaya kita serupa dengan Dia dan sempurna seperti Bapa. Amin. Berat. Jangan pikir kekristenan itu bagaimana supaya berkat melimpah sana sini. Aduh, tidak perlu itu pun orang punya berkat melimpah. Kekristenan itu, saudara, hartanya di sana. Dan sejak di bumi itu sudah tahu hartanya di sana. Bukan setelah mati baru tahu, oh hartaku tinggal semua di bumi ya. Oh, di sana. Sejak hari ini kau harus sudah tahu hartamu di surga. Itu sebabnya dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sejak hari ini hati orang Kristen harus sudah pindah di surga. Amin. Jadi perjuangannya jelas. Kalau hatinya di sana, perjuangannya ke arah sana. Hidup di bumi berjuang untuk itu.
Caranya gimana? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Umat pilihan atau Kristen diproyeksikan memerintah bersama Kristus. Saya sudah jelaskan kan. Ini masyarakat, ini orang-orang Kristen proyeksikan memerintah bersama Tuhan Yesus. Walaupun hanya gambaran kecil ya, sedikit hanya gambaran tidak mewakili yang sesungguhnya, tapi saudara bisa nangkap maksudnya kan? Memerintah. Jadi jangan pikir memerintah gimana Pak? Jangan pikir itu surga itu nanti cemana ya Pak? Surga itu cemana Pak? Pemerintahan, berani pemerintahan tidak? Ada sistemnya, ada rajanya. Kalau mungkin hari ini kita bahasakan, presiden itu punya menteri-menterinya, ada petugas-petugasnya, ada raja-raja kecilnya. Makanya Tuhan Yesus diatakan apa? Raja di atas segala raja. Berarti nanti di surga masih ada raja-raja kecil nggak? Ada. Mungkin ada raja-raja kecil yang menguasai wilayah-wilayah tertentu ditempatkan sebagai pemimpin. Nah semua ini Yesus adalah raja di atas segala raja. Umat pilihan itu diproyeksikan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, bukan hanya sekedar masyarakat biasa. Jadi jangan pikir semua orang juga akan ada di pusat pemerintahan. Yerusalem baru tidak. Yang berhasil memenuhi standar dalam mengiring Yesus, mereka yang akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Kristen yang gagal mencapai tujuannya adalah Kristen yang gagal atau Kristen yang percuma. Jadi kalau tujuan tidak tercapai, percuma. Percuma. Percuma kita jadi Kristen. Matius 7:21-23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan kemana? Kerajaan surga. Coba Yesus itu selalu khusus orang-orang khusus, dia selalu bicara soal kerajaan surga. Kerajaan surga. Memang kerajaan surga ini diproyeksikan untuk orang-orang tertentu yang menjadi umat pilihan. Jadi saudaraku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kata berseru di situ dalam bahasa aslinya dituliskan lego. Lego itu artinya mengucapkan, menyebut atau memanggil. Di dalamnya juga termasuk pengakuan. Jadi orang yang menyebut, memanggil dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah maksudnya lego. Tetapi orang yang memanggil, menyebut, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, yang hari ini adalah orang-orang Kristen. Tuhan berkata mereka belum tentu masuk kerajaan Allah. Bukan setiap orang yang mengakui Yesus, yang memanggil namanya, yang berseru kepadanya akan masuk dalam kerajaan Allah. Berarti siapa yang masuk? Mereka, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dengar baik-baik, hanya orang Kristen yang bisa diberi peluang untuk melakukan kehendak Bapa. Karena untuk mengetahui, memahami kehendak Bapa butuh Injil, butuh Roh Kudus. Dan di luar Kristen tidak punya itu. Jadi kalau kamu mau masuk kerajaan Allah, cuma satu, melakukan kehendak Allah, bukan yang lain-lain. Bukan berseru, mengakui, tapi pengakuanmu tidak ada isinya. Menerima, penerimaanmu tidak ada isinya. Menerima itu berarti mengenakan hidupnya. Jadi kalau orang, aku sudah menerima Yesus, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai tidak? Bukti kau menerima, kau harus mengenakan hidupnya. Kalau tidak, penerimaan itu tidak benar, palsu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini pasal Kristen ini. Benar kan? Pasti orang Kristen pakai nama Yesus. Mana ada non Kristen tidak non Kristen pakai nama Yesus? Orang Kristen. Pada waktu itu aku akan berterus terang
berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Kejahatan di situ dalam bahasa aslinya anonian, yang artinya tidak berhukum. Kamu tidak berhukum. Loh, kok saya tidak berhukum? Saya tak berhukum Pak selama ini Pak. Lampu merah nggak terobos, saya tak kajian Pak. Saya tak sama pimpinan Pak. Saya nggak pernah telat ke gereja Pak. Kok Tuhan bilang saya tidak berhukum? Kok Tuhan bilang saya anonian? Lu gimana maksudnya Pak? Karena satu-satunya hukum di dalam pemerintahan kerajaan Allah adalah kehendak Allah. Semua kamu taat hukum di bumi itu toh, kamu nggak lakukan kehendak Allah. Tidak berhukum berarti anonian itu tidak berhukum, sama dengan tidak melakukan kehendak Allah. Jadi kalau tidak melakukan kehendak Allah di mata Tuhan itu bagi umat-umat pilihan itu sama-sama tidak berhukum. Karena hukum dalam kerajaan Allah adalah kehendak Allah. Bukan aturan-aturan tertulis sekedar tertulis begitu. Makanya kalau orang sudah terbiasa di hadirat Tuhan, terbiasa merenungkan hidupnya, aduh aku salah, terbiasa terus mengoreksi hidupnya. Nggak perlu aturan tertulis dia tahu saya salah. Benar kan? Aduh saya salah. Nggak perlu ada aturan tulisan dia tahu. Oh iya saya harus begini nih. Lihat begini saya harus begini. Dia tahu kehendak Allah. Maka dia taatnya itu nggak akan kondisional. Taatnya itu dia tahu Tuhan ada di mana saja dan saya harus taat di mana saja. Ya, kata berterus terang di situ adalah homologeo, artinya mendeklarasikan. Jadi disitulah nanti diumumkan. Wah, lalu kita sudah nanti diumumkan. Kata tidak mengenal di situ adalah ginosko. Aku tidak mengenal kamu, bukan oida ya. Oida itu tidak mengenal secara dalam, maksudnya mungkin fisik, tidak kenal. Oh itu mancung, pesek nggak tahu. Tapi yang di situ ginosko ditulis. Ginosko itu maksudnya adalah tidak menikmati. Jadi aku tidak menikmati. Kenapa tidak menikmatiku? Kamu jadi Kristen suka-sukamu. Mau apa saja menurutmu baik kamu lakukan baik. Menurut orang lain baik kamu lakukan. Menurut pandangan umum baik kamu lakukan. Ambisi dalam dirimu, suka-sukamu kamu melakukannya. Aku tidak pernah menikmati apa yang kamu lakukan. Karena apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan tak dinikmati Tuhan kita. Jadi Kristen, bahkan jadi aktivis, bahkan jadi pendeta mungkin saya nggak tahu. Tapi itu jelas orang Kristen, pakai nama Yesus, mengadakan tanda-tanda spektakuler, saudaraku. Yesus bilang, aku tidak pernah menikmati apa yang kau lakukan. Artinya, aku jadi senang dengan melakukan. Jadi kalau orang gagal melakukan kehendak Bapa, dia percuma jadi Kristen. Lanjut. Menjadi seorang Kristen bukanlah di ritual atau di agamanya, tapi sebuah perjuangan hidup yang mengenakan kehidupan Yesus. Artinya jika kita gagal mengenakan hidup atau karakter Yesus, maka kita telah gagal atau percuma jadi Kristen. Ini perjuangan kita, saudara. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus, artinya seperti Kristus atau mengenakan hidupnya Kristus. Itulah Kristen. Kalau tidak percuma. Kita akan ditebak, akan dikerat, saudara. Kapak sudah siap kata Yohanes. Tinggal memotong yang tidak menghasilkan. Lanjut. Jadi apakah kamu Kristen? Kalau iya, tidak cukup secara baik seperti orang-orang pada umumnya. Mari berjuang menjadi seperti Kristus. Kalau tidak, kita akan percuma menjadi Kristen. Saudaraku, jangan hidup dengan percuma dan jangan menjadi orang Kristen yang percuma. Pahami, ketahui panggilan ini luar biasa. Kalau kau mau, ayo bersama-sama kita berjuang ikut jejaknya Tuhan Yesus. Ini perjuangan yang luar biasa. Kita tahu posisi kita, saudaraku. Kamu diproyeksikan kekristenan tidak boleh jadi biasa, harus melebihi standar orang-orang paling saleh pun di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.